Oke, baik, selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar fungsi kuadrat. Oke, semoga kamu semangat dan God bless you. Nah, jadi fungsi kuadrat itu adalah fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dengan a, b, dan c elemen bilangan real dan a tidak sama dengan 0 ya. Nah, jadi untuk menggambar grafik fungsi kuadrat nanti ada 4 langkah, tapi yang paling penting ketiga langkah ini ya. Nah, yang pertama harus kita tentukan dulu titik potong di sumbu X, yang kedua kita tentukan titik potong di sumbu Y, yang ketiga kita tentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik, dan yang terakhir itu adalah menentukan beberapa titik bantu. Itu option ya, jika diperlukan saja. Nah, jadi langkah-langkahnya nanti akan Miss jelaskan di contoh dan semoga kamu memahaminya ya. Baik, jadi sifat-sifat grafik fungsi kuadrat ini sangat berguna nanti akan kita gunakan saat kita menggambar. Jadi jika nilai A-nya lebih dari 0 atau positif, maka parabolanya akan terbuka ke atas. Dan jika A-nya kurang dari 0 atau negatif, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Seperti gambar yang di sebelah kiri itu ya. Oke, jadi nilai diskriminan akan mempengaruhi grafik, akan memotong, menyinggung, atau tidak memotong sama sekali. Jadi kalau D-nya lebih dari 0, dia akan memotong sumbu X. Kalau D-nya sama dengan 0, akan menyinggung sumbu X. Dan jika D-nya kurang dari 0, tidak memotong dan tidak menyinggung di sumbu X. Nah, lalu kalau grafik fungsi kuadrat yang tidak memotong di sumbu X, maka dia mempunyai sifat definit positif atau definit negatif. Jadi sesuai nilai A dan diskriminannya ya. Kita masuk kepada contoh yang pertama, yaitu gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Oke, jadi pertama harus kita tentukan dulu nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Oke, seperti pertemuan yang lalu. Maka di sini kita peroleh nilai A-nya sama dengan, dari sini ya, nilai A-nya 1, nilai B-nya minus 4, dan nilai C-nya minus 5. Oke, nilai A-nya 1, nilai B-nya min 4, dan nilai C-nya sama dengan min 5. Oke, setelah seperti ini kita masuk kepada langkah-langkah untuk menggambar grafik. Oke. Nah, langkah yang pertama adalah kita akan mencari titik potong dengan sumbu X. Oke, jadi titik potong dengan sumbu X, Y-nya itu harus 0. Oke, kita tuliskan kembali lagi soalnya, yaitu X kuadrat kurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Nah, jadi ini harus kita faktorkan. Kenapa sama dengan 0? Karena di sini diketahui tadi Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0, berarti ini jadi sama dengan 0 ya. Oke, kita faktorkan, cari dua bilangan. Kalau dia dikalikan minus 5 dan kalau dijumlahkan dia minus 4. Nah, bilangan tersebut adalah 1 dan min 5 ya. Jadi kalau dikalikan 1 kali min 5 hasilnya min 5. Dan kalau dijumlahkan 1 tambah min 5 hasilnya adalah min 4. Nah, kalau sudah kita peroleh seperti ini, tinggal kita lakukan pemfaktoran seperti biasa. Langsung buat kurung 2, ini sama dengan 0. Oke, ini yang positif. Berarti ini X, ini positif ya, positif 1, lalu ini yang negatif, X negatif 5. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal cari akar-akarnya. Yang pertama, X tambah 1 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan, ini min 1, ini positif 1, pindahkan ke sini jadi min. Atau X kurang 5 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan, ini negatif pindah ke kanan jadi positif. Baik, maka kita peroleh tipot atau titik potong di sumbu X-nya adalah min 1,0, X-nya min 1, Y-nya 0, dan yang satu lagi ini, X-nya 5, Y-nya tetap 0. Jadi yang kedua ini ya kita peroleh ya. Nah, langkah yang kedua adalah kita akan mencari titik potong dengan sumbu Y. Kalau dia titik potong di sumbu Y, maka X-nya harus 0. Oke, kita tuliskan lagi soalnya yang tadi. Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Oke, jadi di sini harus kita substitusi nilai X-nya sama dengan 0. Oke, jadi setiap X kita ganti jadi 0. Maka nilai Y-nya sama dengan X-nya ganti jadi 0 kuadrat kurang 4 kali 0 kurang 5. Maka nilai Y-nya sama dengan 0 kurang 0 kurang 5. 0 kurang 5 adalah min 5. Nah, jadi titik potong di sumbu Y-nya adalah Y-nya min 5,
X-nya 0. Selalu dimulai dari si X ya. Jangan 5,0 tapi 0, min 5. Harus selalu dari si X. Oke, untuk langkah yang ketiga adalah kita harus menentukan sumbu simetrinya dan koordinat titik balik. Nah, seperti yang tadi sudah Miss jelaskan, untuk rumus sumbu simetrinya ya, si X itu sama dengan, ini kamu hafalkan ya, min B per 2A. Itu ya. Lalu untuk rumus Y-nya adalah min D per 4A. D ini seperti yang kemarin, D itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Oke, kita tentukan satu persatu. Oke, nilai X-nya sama dengan min. Nilai B-nya tadi adalah min 4. Yang sudah kita tentukan tadi yang di atas. Per 2A. A-nya tadi adalah 1. Berarti 2 kali 1. Maka hasilnya adalah negatif kali negatif jadi positif ya. Berarti ini jadi positif 4 dibagi 2 kali 1, 2. Maka 4 bagi 2 adalah 2. Nah, jadi rumus diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Ini juga kamu hafalkan ya. Oke, kita substitusi. Maka ini menjadi min. Oke, kita masukkan nilai B-nya tadi. Nilai B-nya adalah min 4 dikuadratkan kurang 4 kali nilai A-nya 1. Lalu nilai C-nya tadi adalah min 5. Jadi ini ya. 4 kali 1 kali min 5 per 4A. Berarti ini per 4A ya. Per 4A sesuai dengan rumus, maka ini jadi 4 dikali nilai A-nya 1. Maka hasilnya adalah min 4 kali min 4, 16. Kurang 16 dikurang. Oke, maka ini jadi 16, ini min 4 dikali min 5 adalah jadi positif 20 per 4 kali 1, 4. Maka hasilnya adalah 16 tambah 20 adalah 26 bagi 4 sama dengan 9. Oke, jadi hasilnya adalah min 9. Ini ya, rumusnya adalah min D per 4A. Min D. Jadi hasilnya min 9 ya. Jadi sumbu simetrinya adalah si X itu tadi 2. Dan koordinat titik baliknya adalah ini ya. Koordinat titik balik seperti rumus tadi. X, Y. X-nya 2, Y-nya min 9. Jadi kita buatkan di sini X-nya 2, Y-nya min 9. Baik, kita masuk kepada langkah yang keempat, yaitu menentukan beberapa titik bantu. Nah, sebenarnya ini tidak usah pun kita buat, boleh. Tapi untuk mempercantik gambar dan memperjelas gambarnya, ini bisa kita buat ya. Oke, jadi kita misalkan saja, kita misalkan itu untuk nilai X-nya sama dengan 1. Oke, untuk X-nya sama dengan 1, maka kita masukkan ke persamaan tadi. Persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Nah, kita substitusi nilai X-nya sama dengan 1. Maka nilai Y-nya sama dengan, ini ganti jadi 1 pangkat 2 kurang 4 kali 1 kurang 5. Setiap X kita ganti jadi 1. Maka nilai Y-nya sama dengan 1 pangkat 2 adalah 1. Ini kurang 4 kali 1, 4. Kurang 5. Maka nilai Y-nya sama dengan 1 kurang 4 kurang 5 adalah minus 8. Oke, jadi titik bantunya adalah nilai X-nya tadi kita ambil 1. Lalu nilai Y-nya adalah minus 8. Nah, jadi dari keempat langkah ini, inilah yang nanti mau kita masuk ke dalam grafik. Yang pertama ini ya, langkah pertama ini, tipot sumbu X. Lalu tipot di sumbu Y. Lalu sumbu simetri dan titik balik ini nanti kita masukkan. Lalu ini ya, titik bantunya. Ini nanti kita akan masukkan ke dalam grafik. Oke, pertama kita akan menentukan titik potong di sumbu X. Ini sumbu X ya. Jadi titik potongnya tadi kita peroleh 2. Yang pertama tadi min 1,0 yang di sumbu X ya, yang pertama kali kita kerjakan min 1,0. X-nya min 1, Y-nya 0. Berarti di sini ya, X-nya min 1, Y-nya 0. Oke. Lalu titik potong yang satu lagi masih di sumbu X, yaitu 5,0. Ini ya, 5,0. Nah, sudah. Jadi setelah kita tentukan di titik potong di sumbu X, kita akan masuk ke titik potong di sumbu Y. Nah, ingat tadi ya, nilai A-nya tadi kan 1. 1 itu kan lebih dari 0. Jadi kalau yang lebih besar dari 0, maka nanti kurvanya terbuka ke atas seperti ini ya. Sifat-sifat tadi ya. Oke, jadi kalau dia lebih kecil dari 0, dia negatif, maka nanti kurvanya seperti ini. Oke.
Nah, selanjutnya titik potong di sumbu Y, ini sumbu Y. Titik potongnya tadi adalah 0,-5. X-nya 0, Y-nya -5. Berarti dia di sini ya. Oke. Nah, setelah kita tentukan ini, kita masuk kepada langkah yang ketiga, sumbu simetri dan koordinat titik balik. Jadi kita harus tahu mau di mana nanti dia berbelok. Mau di sini kah? Atau mau di sini, ya. Oke, jadi pertama kita tentukan sumbu simetrinya. Ini sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya tadi di X sama dengan 2, berarti harus kita potong sumbu X di sama dengan 2, ini sumbu simetri. Nah, setelah sumbu simetri, kita akan tentukan koordinat titik baliknya. Koordinat titik baliknya tadi adalah 2,-9. Jadi 2, jadi koordinat titik baliknya adalah 2,-9 ya. X-nya 2, Y-nya -9. Jadi di sini dia. Disinilah dia titik puncaknya. Jadi nanti harus memutar seperti ini gambarnya puncaknya ya. Oke, lalu ada satu lagi tadi kita titik bantu. Biar lengkungannya pas, maka kita gunakan titik bantu di X sama dengan 1. Di sini tadi ya, koordinat titik bantunya. Jadi kalau dia tadi X-nya sama dengan 1, Y-nya kita peroleh tadi -8. Berarti titiknya kira-kira di sini ya. X-nya 1, Y-nya -8. Ini dia tadi titik bantunya. Nah, setelah titik-titik ini kira-kira sudah mulai terbentuk ya. Jadi nanti kita hubungkan dari titik yang ini ke bawah terus. Lalu nah di sini puncaknya, disinilah dia berbelok naik lagi ke atas. Naik ke atas sampai ke puncak. Nah, jadilah dia gambar persamaan fungsi kuadrat. Dengan A-nya lebih dari 0, jadi dia terbuka ke atas. Nah, jadi kira-kira beginilah bentuk gambar dari persamaan fungsi kuadratnya. Bentuknya seperti ini, nanti kamu hubungkan. Nah, jadi ini kiri kanan besarnya harus sama ya. Itulah gunanya simetri ini. Jadi dia harus simetris kiri dan kanan. Dan ingat selalu nilai A-nya. Kalau dia positif mengarah ke atas, kalau dia negatif nanti dia terbalik seperti ini. Oke. Nah, jadi Miss sangat menganjurkan tolong menggambarnya ini di buku peta-peta supaya nanti perbandingannya sama ya. Jadi kalau di buku peta-peta itu langsung ya, kalau sumbu Y-nya 11 cm, sumbu X-nya pun dia 11 cm. Jadi harus sama, oke? Perbandingannya ini harus sama. Oke, untuk contoh nomor 2 itu adalah menggambar fungsi kuadrat di min X kuadrat tambah 2X tambah 8. Nah, perhatikan itu kan min X. Jadi berarti nilai A-nya negatif, berarti nanti dia terbuka ke bawah ya. Jadi gambarnya nanti terbalik dari yang tadi. Oke, jadi langkah pertama kita tentukan dulu tipot di sumbu X sama seperti tadi ya. Jadi di sini diperoleh tipotnya -2,0 dan 4,0. Oke, jadi langkah yang kedua kita menentukan tipot di sumbu Y. Nah, jadi kita substitusi, jadi kita peroleh tipotnya di 0,8. Nah, langkah yang ketiga kita tentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Nah, di situ akan kita peroleh di sumbu simetri X sama dengan 1 dan puncak titik baliknya adalah 1,9. Nah, yang terakhir kita akan menentukan beberapa titik bantu. Jadi di situ diambil misalkan X-nya -1 dan X-nya sama dengan 2. Oke, jadi dari keempat langkah yang tadi kita dapat gambarkan grafik fungsi kuadrat ke dalam koordinat kartesius. Nah, jadi titik-titik potong tadi di sumbu X dan sumbu Y kamu masukkan ke dalam koordinat kartesius akan menghasilkan gambar seperti ini. Nah, jadi kenapa ini terbuka ke bawah? Karena nilai A-nya tadi negatif ya, karena kan tadi min X. Jadi kalau dia min X atau nilainya negatif, dia akan terbuka ke bawah. Jadi kalau nilai A-nya positif, dia akan terbuka ke atas. Oke, kamu pahami ya? Baik, untuk tugasnya kamu catat kembali materi yang tadi kamu pahami dan kamu gambar yang rapi. Lalu setelah kamu gambar, kamu tunjukkan dengan foto, kirim ke WA Miss ya. Oke, selamat belajar.